Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Tolong jangan lupa bagi yang belum di-subscribe dulu. Dan juga bagikan channel ini. Berikan komentar-komentar Anda dan juga like Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah konten yang biasa kami panggil Market Outlook untuk melihat bagaimana peta situasi yang perlu kita ketahui menjelang pembukaan market kita hari ini. Kebetulan hari ini adalah hari pertama di minggu ini, yaitu 9 November 2020. Kalau kita lihat, memang di penutupan market Amerika hari Jumat, market Amerika bergerak mix tipis, menunggu pengumuman dari hasil presidential election di Amerika. Dan untuk Eropa juga sama, marketnya bergerak mix. Dan kalau kita lihat, Dow Jones sendiri sebenarnya ditutup melemah 0,24% atau 66,8 poin ke 28.323. Sedangkan Nasdaq menguat 0,04% atau 4,3 poin ke 11.895. S&P 500 melemah 0,03% atau 1,01 poin ke 3.509. Sedangkan untuk indeks di Eropa, FTSE 100 Index London menguat 0,07% atau 3,8 poin ke 5.910. DAX Frankfurt melemah 0,7% atau 88,1 poin ke 12.480. Dan CAC Prancis melemah 23,1 poin atau 0,46% ke 4.961. Jadi tidak ada pergerakan yang searah baik di Amerika maupun di Eropa. Dan kalau kita lihat hari ini, posisi dolar indeks kembali melemah 0,43% atau 0,396 poin ke 92,229. Dan kurs rupiah sendiri hari ini, rupiah kembali memperlihatkan taringnya, di mana rupiah menguat 170 poin atau 1,18% ke 14.210. Dan TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di Amerika di New York Stock Exchange menguat 1,56% atau 0,3 poin ke 19,52 atau 2.795 kalau kita rupiahkan. Sedangkan EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, dan EIDO sendiri akan direbalancing besok tanggal 10 November. Dan EIDO menguat tipis 0,59% atau 0,12 poin ke 20,44. Ini tentu akan menjadi sinyalemen yang bagus bagi market Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat di bursa komoditi bergerak mix, di mana oil atau WTI oil atau minyak melemah 1,43 poin atau 3,7% ke 37,14. Emas menguat tipis 0,19% atau 3,7 poin ke 1.951 US dollar per troy ounce. Timah menguat 0,7% atau 127,5 poin ke 18.362,5. Dan nikel melemah 1,49% atau 232,5 poin ke 15.340. Batubara Newcastle kalau kita lihat hari ini menguat 0,33% atau 0,2 poin ke 61,65 untuk kontrak bulan November. Sedangkan untuk kontrak bulan Desember melemah 0,08% atau 0,05 poin ke 62,35. Sedangkan batubara Rotterdam kembali melanjutkan pelemahannya. Kali ini untuk kontrak November melemah 0,6 poin atau 1,17% ke 50,8.
Dan batu bara Rotterdam melemah 2,28%, cukup dalam, atau 1,2 poin ke 51,4. Sedangkan CPO atau crude palm oil kembali melemah 38 poin atau 1,12% ke 3.350. Jadi untuk batu bara, minyak, dan beberapa komoditas lain tidak ada tanda-tanda untuk kita melakukan trading pendek hari ini di saham-saham komoditi. Dan akhirnya kita sampai ke pembukaan market Asia. Market Asia tentunya akan berbeda dengan market Eropa dan Amerika, yang disebabkan kemarin sudah ada kepastian bahwa Joe Biden memenangkan pemilihan presiden Amerika. Dan ini bisa kita lihat dari pembukaan indeks Nikkei 225 Tokyo, Jepang, yang dibuka menguat 223,27 poin atau 0,92% ke 24.548,50 poin. Penguatan yang cukup fantastis ini diikuti S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia ini, juga menguat 87,90 poin atau 1,42% ke 6.278,10. Sedangkan Kospi Korea menguat 0,84% atau 20,18 poin ke 2.436,68. Dengan melihat apa yang terjadi di market Amerika, Eropa, juga kami melihat pembukaan market Asia yang begitu optimis, rupiah yang begitu menguat, kami memprediksi, tapi kami bukan ahli nujum atau ahli ramal gitu ya, bukan. Kami hanya mengkalkulasi peluang bahwa IHSG hari ini akan menguat sebesar 60%. Jadi IHSG akan berada dalam teritori hijau 60% dengan alasan melemahnya dolar indeks, kemenangan Biden, rupiah menguat, dan tentu saja optimisme market Asia yang cukup tinggi dan Edo yang berada dalam teritori hijau. Sedangkan sisanya yang 40%-nya adalah tentu saja ini hari Senin, di mana hari Senin sering bergejolak karena tidak adanya data dari US market cukup lama sejak Jumat, di mana apapun bisa terjadi dalam perubahan-perubahan selama dari Jumat sampai ke Senin, yang membuat orang sering menggunakan Senin untuk melakukan tekanan spek buy. Jadi demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai market outlook untuk perdagangan hari ini. Di awal minggu ini, hari Senin, semoga Anda semua tetap merasakan manfaat dari apa yang kami berikan. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Saksikan berbagai insight dan juga konten-konten menarik dari carakaya.id untuk semakin membuat kita maju bersama di pasar modal. Sampai jumpa di berbagai insight dan konten menarik lainnya.